Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik untuk teman-teman yang sedang praktikum teknik eksplorasi. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pemodelan dan perhitungan sumber daya. Jadi kurang lebih progresnya seperti ini langkah-langkahnya. Pertama kali teman-teman butuh data konversi dari sistem proyeksi geografik ke UTM, kemudian data smoothing, kemudian clip data raster by polygon, kemudian volume calculation, dan terakhir tonnage calculation. Jadi pertama yang data conversion system ini asalnya teman-teman menggunakan data proyeksi geografik. Jadi geografik itu satuannya degree, sementara UTM adalah meter. Kenapa dirubah ke UTM? Karena ketika nanti teman-teman ingin menghitung volume, maka satuan unit jaraknya itu harus menggunakan satuan meter. Karena kalau menggunakan satuan degree nantinya menjadi rancu. Kemudian data smoothing. Data smoothing itu sebenarnya dibutuhkan ketika nanti teman-teman melakukan clip data raster by polygon. Jadi ketika smoothing, asalnya data DIM-nya itu adalah per 30 meter. Sementara nanti ketika terpotong oleh view, biasanya si vektor ini akan memotong satu data raster atau satu pixel, sehingga jarak yang 30 meter itu akan hilang dari dalam view. Nah, untuk menghindari tersebut dibutuhkan data smoothing. Jadi yang asalnya satu pixelnya berukuran 30 meter kali 30 meter dirubah menjadi berjarak sekitar 1 meter, sehingga kehilangan data atau kehilangan volumetriknya tidak terlalu banyak. Kemudian clip data raster by polygon. Jadi raster itu adalah data gambar, atau yang kita pakai sekarang data rasternya adalah data DIM. Nah, si data DIM ini bentuknya semula adalah kotak. Sementara volume kalkulasi yang akan teman-teman pakai adalah sesuai bentuk dari wiyup. Jadi wiyupnya sendiri itu bentuknya, datanya adalah polygon. Jadi nanti si data raster ini akan dipotong sesuai bentuk wiyupnya. Nah, kemudian dilakukan volume kalkulasi. Volume kalkulasi langsung menggunakan software, dan langsung juga di situ dilakukan pembuatan pemodelan hingga terakhir dilakukan perhitungan tonase. Nah, kurang lebih seperti itu. Minusnya metode ini adalah jika ingin digunakan dalam perencanaan penambangan, maka data ini harus dikonversi ke dalam CAD. Hari ini kita hanya menggunakan data GRD, karena data GRD cukup untuk melakukan perhitungan sumber daya. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Jadi di sini saya menggunakan 3 software, yaitu QGIS ya, kemudian Server, dan Global Mapper. Nah, si Global Mapper ini akan digunakan untuk mengkonversi data. Kemudian Server ini digunakan untuk melakukan perhitungan volume dan membuat model, dan QGIS ini digunakan untuk melakukan clip raster by polygon. Oke, jadi langsung ke datanya. Di sini datanya ini ya, wiyup SHP ya. Teman-teman sudah punya data wiyup SHP-nya masing-masing. Nah, si data wiyup ini langsung saja dibuka di Global Mapper.
Nah, maka bentuknya seperti ini. Kemudian teman-teman butuh dikoneksikan dengan DEM ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih Aster Global DEM atau SRTM. Saya pakai Aster Global DEM. Nah, kemudian dikoneksikan. Nah, baru sekarang kita mulai merubah sistem koordinatnya. Sebelumnya pakai geografik ya. Ini geografik. Nah, kita akan ganti ke UTM. Caranya adalah di sini ya. Tool, kemudian configure, dan di sini ada yang namanya projection. Nah, di sini diganti. Cara menggantinya langsung saja, di sini ada UTM. Kemudian di sini langsung otomatis zonanya masuk ke minus 49 ya, 108 derajat sampai 114. Nah, kalau sudah di OK saja. Nah, maka datanya terproyeksi di sini di bagian bawahnya. Semua unitnya berubah menjadi meter. Tapi di sini masih dimention data degree-nya. Nah, jika sudah, pertama yang WIUP-nya dulu diekspor SHP-nya. Ekspor vektor, kemudian dalam bentuk SHP, shape file. Oke, kemudian export line, disimpan, dibuat folder baru saja ya. Nah, di sini WIUP UTM. Kalau sudah oke. Kemudian lanjut, ini juga diekspor ke dalam UTM juga. Nah, diekspor menggunakan elevation grid format. Nah, diekspor dalam bentuk server grid. Kemudian oke. Di sini dibuat DEM UTM. Nah, langsung teman-teman bisa buka di folder volumetric, dan di sini teman-teman bisa cek file projectionnya. Nah, projection menggunakan WGS 84 UTM zone 49 south. Berarti udah benar ya. Nah, maka selanjutnya si DEM ini kita lanjut ke smoothing. Nah, cara smoothingnya kita menggunakan server. Nah, pakai menu grid, kemudian pakai ini SP-Line Smooth. Nah, dipilih data yang tadi diekspor ya. Nah, si DEM UTM ini langsung di open saja. Nah, jadi ini adalah titik yang membagi jarak antar datanya. Tadi jarak antar datanya 30 meter, dan kita akan bagi setidaknya menjadi satu data 1 meter. Caranya adalah dengan 30 dibagi sekian titik. Misalnya mau jadi 1 meter, berarti 30 dibagi 30. Nah, outputnya disimpan di tempat yang sama. DEM UTM smooth. Jika sudah, di save dan oke.
Nah, di sini has been smooth, berarti sudah di smooth. Nah, di sini kelihatan bedanya ya. Jadi ini yang smooth dan ini yang belum di smooth. Nah, jadi beda ya. Ini masih terlihat kasar untuk yang spasial 30 meter. Sementara ini yang sudah dibagi 1 meter terlihat sangat smooth ya. Nah, maka selanjutnya yang data tadi hasil di smooth dikonversi menjadi geotiff ya. Jadi si QGIS ini membaca rasternya dalam format TIFF. Nah, UTM smooth dimasukkan ke dalam global mapper. Kemudian diekspor elevation grid dan dipilih geotiff. Nah, ini sudah oke. Kemudian oke lagi. Dan di sini UTM smooth. Nah, jika sudah, masuk ke software QGIS yang ini ya, UTM smooth, di drag langsung dibawa ke QGIS dan disimpan di kotak layer. Nah, ini ya. Kemudian dimasukkan data WIUP yang UTM. WIUP UTM-nya dimasukkan juga. Nah, maka masuk jadi seperti ini. Nah, kita fokus di bentuk WIUP-nya dulu. Jadi bentuk WIUP-nya ini adalah tipe data polyline. Jadi tipe data tuh ada titik, kemudian line, ada polyline, dan polygon. Yang membedakan antara polyline dan polygon adalah polyline itu di dalam cakupannya itu tidak ada data. Tapi kalau polygon itu ada data. Contohnya gini, sebuah kotak berwarna merah. Nah, itu adalah polygon. Sementara jika kotak di dalamnya tidak ada warna, itu adalah polyline. Nah, sehingga si polyline ini harus kita konversi dulu menjadi polygon. Caranya ya, menu vektor, geometry tool, kemudian lines to polygon. Nah, di sini WIUP UTM inputnya dan outputnya biarkan dulu saja seperti itu dan run. Nah, maka ini adalah polygon. Jadi bedanya polygon dan polyline adalah di dalamnya ada data atau tidak, ada warna atau tidak. Nah, jika sudah, kita mulai mengklip ya. Jadi si data DEM ini akan dipotong sesuai bentuk WIUP-nya. Caranya adalah dengan cara ini. Menu raster, extraction, kemudian clip raster by mask layer. Nah, inputnya teman-teman menggunakan UTM smooth dan ininya mask layernya menggunakan polygon yang ungu ini. Jika sudah, klik run. Nah, finish berarti sudah ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini data DEM yang sudah dipotong sesuai bentuk WIUP. Nah, maka selanjutnya si data yang sudah dipotong ini diekspor, save as. Nah, penyimpanannya tetap di folder volumetric dan ini adalah DEM clip namanya. Data DEM yang sudah diklip. Ya sudah, save. Dan oke. Nah, jika sudah,
Maka supaya bisa masuk di server, si data TIFF yang dari QGIS tadi harus di convert lagi menjadi GRD. Nah, dem clip ini di drag saja dibawa ke global mapper dan yes to all. Hasilnya seperti ini dan tinggal di export sebagai elevation grid format dan dalam bentuk server grid ASCII format. Nah, kalau sudah oke. Namanya sama dem clip. Nah, maka langsung masuk ke menu ke server, kemudian dimasukkan dem clipnya. Nah, maka ini adalah modelnya. Kemudian dibuat trackball saja. Misalnya bentuknya mau seperti ini, show base. Nah, si trainnya biasanya saya lebih suka dengan warna yang monoton saja. Udah seperti ini, maka selanjutnya teman-teman harus menghitung volumenya. Caranya adalah dengan grid kemudian volume. Kemudian dipilih dem clipnya, kemudian open. Nah, di sini upper surface-nya menggunakan data dem, kemudian lower surface-nya itu dihitung berdasarkan limit bottom-nya. Jadi misalnya untuk data yang WIUP ini kita bisa cek langsung di global mapper-nya. Jadi di sini data terendahnya adalah 353 sampai 410. Maka jika kita ingin menghitung volume dari ketinggian 410 sampai 353, ini bisa ditulis 353. Biasanya untuk sumber daya tereka itu adalah dari elevasi tertinggi hingga elevasi terendah yang ada di wilayah WIUP. Kemudian nanti dipotong lagi tereka dan terunjuk itu berdasarkan peraturan limit terbawah penambangannya ada di berapa meter. Ya, intinya limitnya itu tinggal dimasukkan aja di sini, limit bottomnya mau di berapa meter. Contohnya saya mau pakai di 353. Maka ini bisa dikatakan sebagai sumber daya tereka. Nah, ya sudah, kemudian oke. Nah, maka ini adalah hasil kalkulasi volumenya. Nah, di sini teman-teman bisa baca reportnya. Nah, volumenya adalah ini ya. Net volumenya adalah 3.141.000 meter kubik. Nah, ini teman-teman bisa copy saja ya. Jadi net volumenya adalah segini. Ini adalah satuannya meter kubik. Maka teman-teman jika ingin menghitung net tonnage-nya, ini dikalikan dengan densitas batuan.
misalnya ini punya Agung ya, punya Agung tuh berarti komoditasnya batu bara. Maka teman-teman coba googling dulu densitas batu bara itu berapa. Kebetulan punya Agung itu batu baranya lignit ya. Di sini saja. Nah, ini ya. Oh, ini density. Nah, ini density. Nah, ini densitasnya ada di sekitar 1,3 sampai 1,9. Nah, di sini saya pengen ambil karena lignit itu cukup rendah ya, jadi dia masih mengandung banyak air juga. Saya ambil di 1,7. Kilogram per meter kubik. Nah, maka ini tinggal dikalikan meter kubik dikalikan density. Teman-teman bisa langsung buka kalkulator. Kemudian ini bisa di copy dikali 1,7. Nah, maka tonasenya adalah segini ya. Ada 5.341.000 ton. Dan itu klasifikasinya adalah sumber daya tereka. Oke. Saya kira cukup mudah ya teman-teman mempraktikannya. Selamat mengerjakan, semangat, banyak di rumah, jaga kebugaran tubuh dengan olahraga, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah.